Gimana kalau saya bilang solusi buat beberapa masalah terbesar di planet kita ini mungkin tersembunyi di sesuatu yang kelihatannya sederhana banget, kayak arang. Nah, hari ini kita bakal ngebahas biochar yang sering banget disebut-sebut sebagai emas hitam buat masa depan bumi yang lebih hijau. Tapi apa bener ini solusinya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang gede banget. Populasi dunia kan udah 8 miliar orang nih, dan terus nambah. Gimana caranya kita bisa kasih makan semua orang, apalagi kondisi tanah kita makin lama makin parah? Ini bukan lagi pertanyaan buat nanti-nanti, ini tantangan kita sekarang, detik ini juga. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu segede apa sih masalah yang kita hadapi. Jadi, ada 3 ancaman besar yang saling berkaitan dan menekan sistem pangan dan lingkungan kita secara bersamaan. Pertama, populasi kita meledak, artinya butuh makanan lebih banyak. Simple. Kedua, tanah, sumber utama makanan kita, kesuburannya makin hari makin terkikis. Dan yang ketiga, perubahan iklim, yang datang dengan kekeringan, banjir, cuaca aneh, yang bikin petani pusing 7 keliling. 3 hal ini tuh kayak perfect storm, yang mengancam kita semua. Tapi, di tengah semua tantangan ini, ada sebuah solusi yang menarik banget. Sesuatu yang sebenarnya udah ada dari ribuan tahun lalu, dan sekarang jadi sorotan lagi. Kenalan yuk sama biochar. Jadi apa sih biochar itu? Gampangnya bayangin aja arang. Tapi tunggu dulu, ini bukan arang biasa yang kita pakai buat bakar sate atau barbeque ya. Biochar ini arang yang dibuat dengan proses khusus, tujuannya emang buat nyuburin tanah dan bantu lingkungan. Nah, proses pembuatannya ini unik, namanya pirolisis. Anggap aja kayak kita lagi manggang bahan organik, bisa dari sisa panen, ranting kayu, kotoran hewan, di oven yang super panas, tapi sama sekali nggak ada oksigennya. Hasilnya, karbon yang stabil banget dan penuh sama lubang-lubang super kecil. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Si biochar ini ternyata punya 3 kekuatan super yang pas banget buat ngelawan 3 ancaman besar yang tadi kita bahas. Yuk kita bedah satu persatu kekuatannya. Coba deh lihat gimana semuanya ini saling nyambung. Biochar itu ibarat jembatan antara tanaman, tanah, sama lingkungan. Dia perbaiki tanah, yang bikin tanaman tumbuh lebih sehat, dan pada saat yang sama, dia juga kasih dampak positif buat lingkungan secara keseluruhan. Semuanya saling bantu. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang luar biasa dari biochar itu, kemampuannya buat memperbaiki tanah dari 3 sisi sekaligus. Fisik, kimia, dan biologi. Jadi ini bukan cuma perbaikan kosmetik, tapi benar-benar bikin tanah jadi sehat total. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh ya, anggap aja biochar ini kayak spons super. Strukturnya yang berongga-rongga itu jadi rumah yang nyaman banget buat air, nutrisi, dan bakteri baik. Ini kayak kita lagi ngebangun terumbu karang kehidupan di dalam tanah. Terus, dampaknya di dunia nyata gimana? Beda banget. Bayangin ya, di tanah biasa, apalagi yang berpasir, air sama pupuk yang mahal itu bisa langsung bablas ke bawah, hilang gitu aja. Tapi kalau ada biochar, air dan nutrisi itu ditahan, disimpan tepat di dekat akar, di mana tanaman paling butuh. Jelas, penggunaan air sama pupuk jadi jauh lebih hemat. Kekuatan super kedua biochar, dia ini kayak petugas kebersihan buat lingkungan. Permukaannya yang luas dan berpori itu bisa nangkep dan ngikat berbagai macam polutan bahaya, mulai dari logam berat, sisa pestisida, bahkan mikroplastik. Biochar ini mengunci racun-racun itu jadi nggak membahayakan tanaman dan ekosistem di sekitarnya. Oke, sekarang kita masuk ke kekuatan super yang ketiga. Dan ini, wah, ini bisa jadi game changer terbesar. Peran biochar dalam melawan perubahan iklim. Coba perhatikan angka ini. Lebih dari 1000 tahun. Gini cara kerjanya. Biasanya kan, kalau tanaman mati terus membusuk, karbon di dalamnya bakal lepas lagi ke atmosfer jadi CO2. Tapi, kalau sisa tanaman itu kita ubah jadi biochar dan dimasukin ke tanah, karbonnya itu bakal kekunci dalam bentuk yang stabil banget selama ribuan tahun. Ini salah satu cara paling efektif buat narik karbon dari atmosfer dan nyimpennya secara permanen. Nah, seperti yang disimpulkan sama penelitian ini, proses tadi itu secara efektif mengurangi emisi gas rumah kaca bersih. Jadi ini bukan cuma soal mengurangi produksi emisi, tapi benar-benar narik karbon yang udah terlanjur ada di udara. Dengan kata lain, ini adalah strategi karbon negatif. Dan ini bukan cuma teori loh, sebuah studi global yang besar banget nunjukin kalau penggunaan biochar bisa ningkatin penyimpanan karbon di tanah sampai 32 hingga 35%. Angka segini tuh gede banget dan nunjukin potensi biochar kalau diterapkan dalam skala besar. Oke, sampai sini kedengarannya biochar itu kayak solusi ajaib kan? Tapi penting banget buat kita tetap kritis. Biochar ini bukan peluru perak yang bisa beresin semua masalah kita dalam sekejap. Ada
beberapa hal yang perlu kita perhatiin. Pertanyaan logisnya adalah, kalau biochar emang sehebat itu, kenapa belum dipakai di mana-mana? Nah, yuk kita bahas beberapa tantangan dan hal-hal yang ternyata masih butuh banyak penelitian. Jadi ilmuwan itu masih terus belajar soal ini. Kita masih perlu riset lebih jauh buat paham misalnya biochar ini beneran tahan berapa lama sih di jenis tanah yang beda-beda? Dosis yang pas itu seberapa banyak? Terus gimana interaksinya sama ekosistem yang udah ada? Intinya, nggak semua biochar itu sama, dan cara pakainya nentuin banget hasilnya. Penting juga buat diingat kalau biochar itu bukan pengganti pupuk atau kompos. Keduanya punya peran yang beda. Kompos itu ibarat makanan cepat saji buat tanaman, kayak nutrisi yang langsung bisa diserap. Nah, kalau biochar lebih kayak fondasi rumah. Dia ngasih struktur jangka panjang dan stabilitas. Justru, keduanya ini kalau digabung, hasilnya bisa bagus banget. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Biochar ini teknologi kuno yang sekarang dapat pembenaran dari sains modern. Potensinya luar biasa, mulai dari nyehatin tanah, bersihin polusi, sampai melawan perubahan iklim. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari, ini ngebuka satu pemikiran yang menarik. Mungkinkah jawaban untuk masa depan planet kita sebenarnya udah terkubur di masa lalu, tinggal nunggu kita buat gali lagi? Terima kasih sudah menyimak.